Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kawan. Ya, kembali saya Anto di channel Mas Tris 68. Saya penderita stroke. Waktu itu terserang stroke hemoragik ya, pecah pembuluh darah. Karena terlalu lelah, terlalu capek, kurang istirahat. Kebetulan waktu itu baru pulang kerja itu jam 11 malam, langsung mandi, keramas. Nah, itu mungkin ada saraf-saraf yang menyebabkan menjadi pecah pembuluh darah di otak kanan saya. Sekarang saya sudah 2 tahun menderita stroke. Saat ini saya tinggal sendiri karena saya sudah berpisah dengan istri setelah 1 tahun saya menderita stroke. Nah, sekarang saya tinggal ke rumah ibu saya dan tinggal seorang diri di sini. Saya berusaha berusaha kuat, berusaha selalu berlatih sendiri, ya, bahkan sampai masak, mencuci itu sendiri. Ada motivasi, ada semangat yang membuat saya seperti ini sekarang. Dan saya tidak mau terpuruk terus-menerus. Saya ingin berkembang, ingin maju seperti orang-orang normal pada lainnya, seperti lainnya. Saya selalu mencari motivasi, baik itu lewat internet, lewat kawan-kawan yang mau memotivasi saya. Ya, seperti itulah. Bahkan ya alhamdulillah saya punya kawan-kawan baik yang selalu memotivasi hidup saya bahwa saya pasti bisa. Dan kawan-kawan yang lain juga yang merasa seperti saya menderita stroke, hidup sendiri, harus masak sendiri, harus mencuci baju sendiri, harus segalanya sendiri. Kita pasti bisa, kita pasti harus sembuh, kita pasti bisa maju. Kita mencoba lakukan apa yang kita bisa. Ayo kawan-kawan, sesama penyintas stroke, kita jangan patah semangat, kita jangan manja, kita jangan cengeng lah. Ayo, kita berjuang. Kita tidak melawan dengan penderitaan stroke ini, kita nikmati dengan berlatih, bersyukur. Insya Allah, kalau kita terus berusaha berlatih, sembuh itu pasti datang. Kita pasti sampai. Yakin. Saat ini saya masih menggunakan tongkat ya untuk membantu saya berjalan. Sementara tangan, kaki saya, badan saya sebelah kiri belum bisa maksimal ya, hanya mampu alhamdulillah bisa untuk apa ya, istilahnya jadi sudah mulai bisa bergerak gitu. Dari yang tadinya sama sekali tidak bisa bergerak, akhirnya bisa bergerak. Dari perjalanan waktu, sekarang saya sudah 2 tahun stroke. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan, kita menjaga pola makan, menjaga emosional. Ya, kadang-kadang saya sendiri melawan itu sulit sekali. Terutama ya kekurangan kita orang stroke itu menjaga emosional, tidak percaya diri, bahkan sama pasangan itu cemburu, mudah sekali terpancing emosi ya. Kadang melihat nonton TV, nonton sinetron yang sedih, kita menjadi sedih sekali. Melihat nonton TV yang lucu-lucu, kita bisa tertawa, bahkan tidak sulit untuk berhenti tertawa.
Nah, kita harus bisa mengendalikan itu semua. Tapi yang utama sekali kita pola hidup, pola makan, terutama itu jangan sampai kita ada penyakit penyerta yang menjadi pendamping stroke. Sulit sekali itu kayaknya untuk dijalankan. Kita sudah stroke udah susah, kita ketambahan mungkin diabetes, kolesterol, jantung atau yang lain. Maka kita pola hidup kita ya harus dijaga gitu. Ada beberapa hal mungkin yang bisa membantu kita bisa menjaga itu, terutama makanan-makanan kayak makan daging, makan apa, kalau menurut saya itu tidak ada larangan, tapi ada batasan yang saya tahu. Saya pernah konsultasi dengan dokter, ya seperti itu. Bapak bukan nggak boleh makan telur, bukan nggak boleh makan daging, seperti itu. Tapi ukuran yang harus diperhatikan, kayak makan telur boleh, tapi satu hari hanya 1 butir. Karena nilai kalorinya, nilai gizinya itu yang dibutuhkan tubuh kita, katanya hanya seukuran 1 butir itu per hari. Jadi setelah kita makan itu sudah tersalurkan habis, tidak mengendap menjadi kolesterol. Demikian juga daging. 1 hari boleh itu maksimal itu 1 on dengan dimasak tanpa minyak ya. Karena kalau masaknya menggunakan minyak, otomatis nilai kolesterolnya akan bertambah di dalam daging itu. Tapi lebih amannya memang kita mungkin bisa makan seperti itu untuk selingan dalam 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Tidak harus setiap hari. Ya, kita bisa konsentrasi di sayur, dimakan yang lain seperti tempe, tahu, dan yang lain. Hari ini pun saya mau masak tempe nih. Nih tempenya nih ya. Tuh kawan. Saya masak tempe. Kenapa tempenya ada di sini? Karena saya masak sendiri, tidak ada yang memasakin. Tidak ada yang ngirim makanan saya matang, tidak juga grab food atau yang lain-lain. Saya masak sendiri untuk sendiri. Mencuci baju juga sendiri. Itu saya membersihkan rumah seperti ini. Ya, alhamdulillah saya lakukan sendiri. Gitu, saya sudah mencoba mencari zona aman untuk saya sendiri dan saya bisa melakukan. Saya lapar, saya masih aman karena saya bisa masak sendiri. Oh, nggih sayur, Bu. Sorry, cut dulu ya.